Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh dan jemaat. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengangkat puja-pujian kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus yang melakukan ilmu yang hidup.
Saudara-saudara silakan berdiri. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memulai ibadah suci pada saat ini. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan dalam pembacaan firman pada pagi hari ini. Dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur pasal 84 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita akan membaca secara silih berganti, secara saut bersautan. Saya akan membaca setiap yang berbilangan ganjil, terkecuali ayat yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama. Mazmur pasal 84 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Ya Tuhan Allah semesta, dengarkanlah doa-doaku. Pasanglah telinga, ya Allah, Yakub selalu. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita bersama-sama doa dia. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah junjungan kami, Tuhan semesta alam yang memberikan kebahagiaan kepada kami. Yang memberikan ketentraman di dalam batin kami, yang memberi kekuatan kepada kami ketika kami sedang berjalan, dalam setiap perjalanan kami, dalam setiap langkah kami, ketika kami berpikir, dalam setiap jalan pikiran kami, ketika kami melakukan semua aktivitas kami, Engkau ada di sana dan Engkau membuat bahagia kepada kami. Ketika kami berhasrat untuk mempermuliakan
kami sedang mengalami kesakitan, ketika kami sedang mengalami penderitaan, ketika kami sedang mengalami ketakutan dalam berbagai hal. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, dan Engkau telah menopang kami dengan kekuatan-Mu, sehingga kami semakin lama kami berjalan, semakin kuat kami di dalam Engkau. Ya Tuhan, biarlah kerinduan kami akan Engkau semakin nyata dalam perjumpaan kami bersama Tuhan, semakin nyata dalam perjumpaan kami bersama jemaat-jemaat. Dalam ibadah hari ini ya Tuhan, biarlah penyertaan-Mu terjadi atas kami, dan biarlah perlindungan-Mu terjadi atas kami, sebab kami percaya Engkau tahu untuk memberi perlindungan yang sempurna kepada kami. Ya Tuhan, kami meletakkan ibadah ini kepada-Mu dan membuka seluruh rangkaian ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang besar. Haleluya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Shalom. Semangat. Shalom. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang mulai berkumpul di tempat ini, kita adalah lebih dari pemenang. Kita akan mengangkat pujian sukacita kita di hadapan Tuhan yang mengatakan lebih dari pemenang.
pujian sukacita kita di hadapan Tuhan yang mengatakan bukan bangkit. Sidang jemaat sedang semakin berdiri. Tiba saatnya untuk kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mengangkat pujian kita yang mengatakan waktu Tuhan. Percaya
kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah memimpin menyertai kami panjang minggu-minggu yang kami lewati sampai saat ini. Tuhan, kami dapat bertemu kembali. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala pimpinan dan pernyataan-Mu sepanjang minggu sehingga kami boleh sehat. Juga Tuhan mau berdoa khususnya untuk pimpinan dan pernyataan-Mu di minggu ke depannya Tuhan, supaya Tuhan menjaga melindungi kami, perlindungan-Mu terjadi ya Tuhan di setiap jemaat-jemaat Tuhan, khususnya di jemaat GKI Sekabut. Biar Engkau Tuhan selalu menyertai, membimbing supaya iman tetap bertumbuh, khususnya para jemaat-jemaat Tuhan yang melemah iman Tuhan. Ya Tuhan, hamba mau berdoa juga khususnya untuk pembangunan pastori yang akan kami mulai nantinya Tuhan. Biaya tentunya yang kami perlukan banyak sekali Tuhan, tapi kami tidak tahu di mana dananya, dari mana kami tidak tahu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Kaya. Tuhan selalu memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk berpartisipasi, bekerja sama ya Tuhan untuk pembangunan pastori, agar pastori ini boleh berdiri dengan baik ya Tuhan. Juga hamba-Mu juga mau berdoa untuk bisnis pemuda remaja ya Tuhan, agar bisnis ini dapat mendukung kerajaan gereja di KMS Sekabut ini ya Tuhan, bisa berkembang dengan baik. Ya Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa untuk kondisi di Kalimantan Barat. Biarlah Tuhan Engkau selalu menghindari kami daripada virus corona supaya tidak berkembang di Kalimantan Barat. Ya Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya ya Tuhan, pelayanan di GKI Sekabut ini. Biarlah Tuhan Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya dapat maju dengan pimpinan dan pernyataan-Mu setiap hari ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk kondisi di gereja jemaat GKI Sekabut ini agar tetap sehat, setiap hari mengalami kondisi tubuh yang sehat, dapat bekerja yang baik ya Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa untuk kondisi ekonomi Indonesia akan seluruh dunia ya Tuhan, supaya dapat pulih kembali ya Tuhan, dan masyarakat kecil di seluruh Indonesia ini bisa beraktivitas kembali untuk memajukan bisnisnya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat menyampaikan doa syafaat. Selanjutnya kita akan memberikan sampai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memberikan persembahan kita. Selama kata persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan jaminan mulia. Jaminan mulia.
Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih padamu Tuhan, di mana pada pagi hari Tuhan kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu di mana pada hari ini Tuhan, mungkin jemaat-Mu bersifat hadir, tapi Kau mau kuasa Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami menyerahkan uang persembahan yang telah kami berikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati melalui tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi, agar Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mengangkat pujian dan mengatakan bagaikan tangan kering. Ya
kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, kami haus akan Engkau. Kami bagaikan tanah yang kering ya Tuhan, yang rindu akan air. Biarlah itu tercurah untuk setiap pribadi lepas pribadi tempat ini. Roh Kudus mengalir ya Tuhan, membasuh hidup kami, memenuhi kehidupan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah hidup kami boleh disegarkan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh diperbaharui oleh kuasa dari Roh Kudus. Sebentar ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman. Urapi setiap kami, penuhi setiap kami, sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dilayakan oleh kebenaran firman. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tapi biar dari Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman-Mu. Isi hati-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan buat setiap kami yang hadir pada pagi hari, sehingga kami boleh diberkati, kami boleh dilawan, kami boleh dikuatkan, dan kami boleh dimenangkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami siap dengar firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Di nama Tuhan, biar Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan biar diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 kita bersyukur sudah ada surat edaran dari Kementerian Agama bahwa ada kehidupan yang normal akan dimulai dari rumah-rumah ibadah dan sekolah. Oleh karena itu kita akan kembali normal kembali di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam kegiatan gereja kita hari-hari. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat ke-37. Kita akan membahas firman Tuhan ini bersama-sama. Kita akan lihat apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 37. Kita tidak akan membaca semua ayat firman Tuhan ini. Saya akan bacakan di judul berikutnya, yaitu kemenangan atas Moab dan Amon dan akhir pemerintahan Yosafat. Sekali lagi saya akan bacakan judul berikutnya, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Saya akan berikan tema pada pagi hari ini, yaitu mengatasi masalah dengan Tuhan. Sekali lagi, mengatasi masalah dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini adalah yang memerintah pada waktu itu adalah Raja Yosafat. Pada waktu itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau kita baca di ayat firman Tuhan yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meuni. Pada waktu itu bangsa Israel sedang mau diajak berperang oleh 3 bangsa yang besar, atau mau diserang oleh 3 bangsa yang besar. Itu bangsa Moab, bangsa Amon, dan sepasukan daripada orang Meuni. Yosafat tahu bahwa ketiga bangsa ini adalah bukan bangsa yang biasa-biasa saja. Yosafat tahu bahwa ketiga bangsa ini adalah bangsa yang besar. Mungkin secara di atas kertas, secara hitung-hitungan, Raja Yosafat dan bangsa Israel pasti kalah. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, perikop ini menggambarkan salah satu pertempuran yang terbesar di Israel. Raja yang memerintah saat itu adalah Raja Yosafat, dan ada berita yang kemudian disampaikan kepadanya bahwa mereka akan diserang oleh 3 bangsa besar, yaitu Moab, Amon, Meuni, dan sudah ada di Hazezon Tamar
yakni En-Gedi, yang jaraknya cukup dekat dengan Yerusalem. Di atas kertas bangsa Israel tidak akan mampu menang atas peperangan itu. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhannya ayat yang kedua. Tapi dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini juga kita sedang mengalami namanya serangan. Mungkin hari-hari ini juga kita sedang mengalami yang namanya pergumulan. Mungkin berbeda dengan pergumulannya bangsa Israel dan Raja Yosafat pada waktu itu. Pada waktu itu Raja Yosafat sedang mengalami yang namanya pergumulan, di mana bangsa mereka akan diserang yang namanya 3 bangsa besar. Oleh karena itu firman Tuhan mencatat respon Raja Yosafat yang pertama adalah apa? Takut. Siapa yang tidak takut? 3 bangsa itu sudah dekat dengan pemukiman mereka, dengan daerah mereka. Firman Tuhan katakan sudah dekat. Dan mereka pasti tahu. Raja Yosafat menjadi takut. Mungkin begitu juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan hari-hari? Ekonomi, keluarga, anak, istri, suami, pekerja, pendidikan. Begitu banyak hal yang boleh mengacaukan hidup kita. Mungkin begitu banyak hal, masalah, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, sehingga mungkin kita merasa seperti Raja Yosafat apa? Mungkin kita sering mengalami namanya. Itu adalah respon manusiawi. Di saat kita mengalami masalah yang mungkin kita merasa kita tidak akan mungkin bisa melewati masalah itu. Tapi hal yang luar biasa yang Yosafat lakukan apa? Dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, saya diberikan berikutnya mengatasi masalah dalam Tuhan. Yosafat takut, tetapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Hari ini, saat kita sedang mengalami namanya pergumulan hidup, apa yang kita lakukan? Apa kita semakin jauh daripada Tuhan? Apa kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita menggerutu dengan Tuhan? Tuhan, kenapa ini terjadi? Di saat kita takut, apa kita semakin menjauh daripada Tuhan? Di saat kita merasa takut, kita mengalami masalah pergumulan hidup, kita semakin hari semakin memuja Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Maka itu yang kita lakukan. Tapi dalam Yosafat tidak demikian, Bapak Ibu. Dia mencari Tuhan. Oleh karena itu hari ini Tuhan, jika Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup kita, jika Tuhan izinkan ada pergumulan dalam hidup kita, jika Tuhan izinkan ada yang namanya tantangan dalam hidup kita, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Tetaplah bergaul dengan Tuhan. Tetaplah cari Tuhan. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Kenapa saya bilang demikian? Kita akan lihat. Tuhan menaruh cerita ini untuk menggambarkan prinsip yang dapat kita renungkan agar dapat menang dalam menghadapi masalah pergumulan. Siapa yang mau menang atas masalah kita? Mungkin sulit, benar. Tidak mungkin benar secara manusia. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, mustahil untuk mereka menang. Mustahil untuk mereka bisa melawan 3 bangsa besar. Tapi di saat kita mau, meskipun pergumulan itu berat, meskipun tantangan itu berat, meskipun masalah itu berat, saat kita mau cari Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Yang pertama, kita belajar mengenali musuh kita. Itu yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Setelah itu di ayat pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Yahudi. Yosafat menjadi takut. Kenapa Yosafat menjadi takut? Karena dia kenal siapa bangsa Moab, dia kenal siapa Bani Amon, dan dia tahu siapa itu sepasukan orang Yahudi. Dia mengenal siapa musuh mereka. Dia tahu, Yosafat tahu siapa yang dihadapinya. Oleh karena itu Yosafat menjadi takut, dan Yosafat di atas kertas tidak mungkin menang. Karena dia tahu bahwa bangsa itu adalah bangsa yang besar dan kuat dan gagah.
Oleh karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, demikian juga dalam hidup kita. Tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi hari ini, kita harus tahu apa masalahnya hidup kita. Tidak akan mungkin segala sesuatu terjadi dalam hidup kita secara tiba-tiba, pasti ada sebabnya. Apa itu yang menjadi penyebabnya, kita harus ketahui supaya kita harus bisa bereskan apa yang menjadi permasalahan dalam hidup kita. Kita harus tahu apa musuh kita. Kita harus tahu apa masalah kita. Kita harus tahu apa tantangan kita. Kita harus tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Dan kita harus tahu apa yang menyebabkan itu semua, sehingga kita boleh menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, yang sahabat lakukan, mengenali kekurangan kita. Kita akan baca bersama-sama ayatnya. Nah, di sini udah ada. 2 Taurat 20 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara Tuhan, mengenali kekurangan kita. Seringkali penyakit kita sebagai manusia, kita mau berusaha dulu semampu kita. Kita berusaha dulu dengan kehebatan kita. Seringkali yang ada yang terjadi di dalam tubuh manusia, di dalam hidup manusia adalah apa? Kesombongan dan kecongkakan. Merasa dirinya bisa, merasa dirinya tidak perlu Tuhan, merasa dirinya mampu, tidak membutuhkan Tuhan. Tapi di saat dia jatuh, apa yang terjadi? Dia menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan masalah ini tidak selesai? Lalu Tuhan jawab, kamu gak pernah datang sama saya kok. Kamu gak pernah minta sama saya. Kok kenapa kamu tanya demikian? Oleh karena itu pertama kita harus kenali dulu masalahnya. Mungkin masalah itu bisa terjadi oleh karena kesalahan kita sendiri. Oleh karena itu yang kedua yang harus kita ketahui adalah kita harus mengetahui kekurangan kita. Jangan merasa bahwa diri kita hebat. Jangan merasa bahwa diri kita mampu. Demikian juga dengan Raja Yosafat pada waktu itu tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Artinya Yosafat tahu betul bahwa mereka kekurangan. Artinya Yosafat tahu betul bahwa mereka tidak mampu mengalahkan bangsa itu tanpa campur tangan Tuhan. Dia yang terakhir dikatakan, tetapi mata kami tertuju kepada Allah. Ini yang hebat dari Raja Yosafat. Tuhan, aku tahu Tuhan masalah ini besar. Tuhan, aku tahu pergumulan secara manusia tidak bisa diselesaikan. Tuhan, aku tahu bertubi-tubi terus ini terjadi. Tetapi aku terus mau memandang kepadamu. Artinya aku mau tetap setia kepadamu Tuhan. Artinya aku tetap mau taat kepadamu Tuhan. Artinya apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap akan terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Amin. Jangan merasa diri kita hebat saudara. Tidak ada hebatan manusia yang terlalu besar. Kita harus tahu kekurangan kita. Kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Di dalam 2 Taurat pasal 20 di 14. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Allah. Jika kita sudah mengenal siapa musuh kita, kita ketahui siapa musuh kita,
kita ketahui asalnya dari mana, kita ketahui mengapa akibatnya dari mana, dan kita kalau itu tahu kita itu adalah kesalahan kita, kita mau bertobat kepada Tuhan, dan kita mengetahui kelemahan kita, kita mau berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang berperang, melainkan satu lagu tadi lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Amin. Jika Allah yang sudah menjanjikan, jika Allah yang sudah berperang membela kita, siapa yang dapat melawan kita? Jika Tuhan sudah membukakan tingkap-tingkap itu, jika Tuhan sudah membukakan jalan-jalan itu, siapa lagi yang bisa menutupnya? Tuhan akan sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Oleh karena itu yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Berserah bukan arti menyerah. Menyerah itu, kalau orang menyerah biasanya cenderungnya seperti apa? Putus asa. Itu kalau orang menyerah. Orang menyerah itu putus asa, dia tidak akan melakukan apa-apa, dia akan diam, ya udah terserah aja. Terjadi terserah, nggak terjadi terserah. Itu orang menyerah, putus asa. Tetapi kalau dia berserah artinya apa? Dia mau mengandalkan semua kekuatan Tuhan, tetapi dia juga aktif. Dia terus melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Dia akan terus berusaha dan terus melangkah, dan dia tahu dan terus mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan di pihaknya. Itu berserah, bukan menyerah. Berserah kepada Tuhan, demikian juga dengan Raja Yehosafat dan bangsa Israel. Mereka berserah kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, sehingga yang melawan bangsa itu bukan bangsa Israel, tetapi Allah sendiri. Kalau kita baca di firman Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel melalui apa? Mereka saling membunuh antara bangsa Moab dan bangsa Ammon. Mereka saling membunuh bangsa Meuni. Mereka berperang sendiri, saling membunuh satu sama lain. Itu dikacaukan oleh Tuhan sendiri. Dan bangsa Israel hanya melihat. Bukan berarti pada waktu itu bangsa Israel menyerah, tetapi mereka berserah kepada Tuhan. Mereka melakukan hal yang luar biasa dan Tuhan adalah apa? Mereka menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Kalau kita baca di firman Tuhan ini, mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan, bahwasanya kasih setia yang selama-lamanya ada di firman Tuhan. Nanti di rumah dibaca sampai itu satu minggu berikut. Mereka melangkah, bukan berarti mereka tidak diam di bangsa di tempat mereka bermukim, tetapi mereka, firman Tuhan mengatakan, mereka melangkah menuju tempat berperangan itu, dan mereka menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Dan di saat mereka tempat di tiba peperangan itu, mereka hanya melihat mereka saling membunuh satu sama lain. Artinya bangsa Israel tidak diam, mereka maju berperang, tapi mereka tahu yang berperang bukan mereka, adalah Allah mereka sendiri yang berperang. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak. Menyerah bukan berarti berserah. Jangan kita menyerah atas keadaan hidup kita. Jangan kita menyerah atas pergumulan masalah yang kita hadapi. Seberat apapun itu, kita terus tetap maju. Amin. Sebesar apapun itu, kita terus katakan bahwa Tuhan itu baik. Mungkin mata kita menangis, kita sulit untuk mengatakan itu, tapi kita mau katakan Tuhan tetap baik. Mampu gak kita demikian? Di saat pergumulan hidup kita begitu berat, mungkin secara manusia kita tidak mampu, tapi kita tetap mengatakan Tuhan, bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berhenti. Tuhan, Engkau tetap baik sama saya. Amin. Berserah kepada Tuhan. Dia yang akan melawan setiap pergumulan kita. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat. Apa? Sama-sama. Yang keempat apa? Mengucap syukur. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya masih setia.
Mereka belum menang saat ini Bapak Ibu. Mereka baru mau berangkat menuju medan peperangan. Tapi Raja Yosafat berkata apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya kasih setianya untuk selamanya. Pada waktu itu Raja Yosafat masih bergumul dengan bangsa-bangsa, 3 bangsa yang besar ini. Raja Yosafat belum menang terhadap 3 bangsa ini. Raja Yosafat belum mengalami kemenangan atas 3 bangsa itu. Dan Raja Yosafat yang percaya ketakutan masih ada dalam hidupnya. Tapi Raja Yosafat berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Dia tahu masalah itu belum selesai. Dia tahu pergumulan itu belum dia lewati. Tetapi Yosafat berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya Yosafat tahu betul bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupnya dan bangsa Israel. Artinya dia tahu betul bahwa Allah akan berperang melawan mereka. Artinya dia tahu bahwa Allah ada di pihaknya. Dan dia tahu bahwa jika Allah sudah ada di pihaknya, tidak ada satupun yang bisa melawan hidupnya. Tidak ada satupun yang bisa melawan bangsanya. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Jika kita sadar betul bahwa Allah yang kita sembah itu, Yesus Kristus yang kita sembah itu yang ada di pihak kita akan tahu bahwa kita akan mengalami namanya kemenangan demi kemenangan. Amin. Tapi yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita sadar itu? Atau kita merasa Tuhan, aku jauh dengan Tuhan? Sudahkah kita sadari bahwa Allah ada di pihak kita? Atau apa kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada di pihak kita? Jika kita masih menyadari bahwa Allah tidak di pihak kita, artinya apa? Bukan Tuhan yang jauh dengan kita, tapi kita lah yang jauh dengan Tuhan. Kita tidak mencari akan Tuhan, kita yang menjauhkan diri dengan Tuhan. Tuhan itu selalu dekat, benar gak? Tapi yang sering menjauhkan diri dengan Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang menjadi keadaan kita hari ini, ucapkanlah syukur bagi Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita hari ini, ucapkanlah syukur bagi Tuhan. Separah apapun kehidupan keluarga Bapak Ibu dalam Tuhan, mungkin saudara bergumul dengan istri, bergumul dengan anak, pergumulan dengan pendidikan, pergumulan dengan masa depan, katakanlah ucapan syukur kepada Tuhan, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup. Demikian juga dengan kehidupan saya pribadi, secara pribadi Bapak Ibu. Ini saya dahului karena saya dengan istri sebenarnya ada janji, tapi nggak apa-apa. Saya akan dulukan cerita buat kita, buat kesaksian kita pada hari ini. Janji Tuhan digenapi atas keluarga kami. Kami menikah di tahun 2017, Bapak Ibu tahu. Kami menikah di tempat ini pada tanggal 1 Juli 2017. Apa yang kami nantikan Bapak Ibu? Seorang anak di dalam keluarga. Mungkin Bapak Ibu dalam Tuhan yang sudah menikah mungkin tahu itu. Setiap bulan kami menunggu sampai istri berkata, ya datang bulan lagi. Akhir bulan, ya datang bulan lagi. Saya bilang dengan dia, tidak apa-apa Tuhan. Karena saya selalu berdoa sama Tuhan gini Bapak Ibu. Yang saya imani adalah, Tuhan, aku percaya Sarah istri Abraham di umur lanjut usia, Tuhan mampu mengubah dia dari mati menjadikan dia punya anak, yaitu Ishak. Oleh karena itu saya ingin percaya, demikian juga dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan akan berikan itu, tapi saya tidak tahu kapan Tuhan akan berikan. Tapi saya percaya Tuhan akan berikan tepat pada waktu itu. Pergumulan kami bukan cuma 1-2 bulan, tepat 2 tahun setengah. Desember kemarin, pas 1 Januari 2020, Tuhan izinkan kami, istri saya mengandung seorang anak, dan kami sedang menanti seorang kelahirannya. Jika tidak ada halangan bulan 10 nanti dia akan lahir. Itu adalah janji Tuhan atas keluarga. Karena saya katakan saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin orang lain boleh mengejek kami tidak memiliki keturunan dan segala macam. Tapi saya selalu berdoa bahwa tidak seorang pun yang mandul dalam hatinya.
Dan itu terus saya iman dan saya percaya kepada Tuhan. Dan kami cari masalahnya dari mana. Bukan kami tidak berserah kepada Tuhan. Bukan kami tidak mengenali musuh kami. Kami mencari solusi dari mana. Kami pergi ke dokter ini, dan dokter ini. Ke Singkawang, Mempawah sampai Pontianak kami pergi ke dokter. Kami cari masalahnya dari mana. Dan kami cari di situ. Dan semua dokter mengatakan tidak ada masalah. Kami mengenali kekurangan kami. Kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu apa-apa. Kami terus berdoa. Kami minta doakan kepada hamba Tuhan. Kami minta bulan berapa ya? Kami minta berdoa kepada Bapak Pendeta Paramasi di Pontianak yang kemarin khotbah waktu kita Natal. Kami minta tolong tangan supaya kami memiliki keturunan. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kami tahu kekurangan kami. Oleh karena itu kami berserah kepada Tuhan. Saya bilang sama istri, saya bilang, semua dokter sudah mengatakan bahwa kita tidak ada masalah. Oleh karena itu kamu jangan khawatir, Tuhan pasti kasih. Saya bilang. Kita hanya berserah waktunya Tuhan. Waktu itu mau sampai tes lab segala macam dia udah nyerah. Tidak apa-apa. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Kita sudah melakukan apa yang bagian kita dulu. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan selalu mengucap, hari ini Tuhan buktikan. Itu saya menganggap. Jadi Tuhan iya dan amin dalam hidup kita. Amin. Jadi Tuhan iya dan amin atas masalah kita. Jadi Tuhan iya dan amin atas pergumulan hidup kita. Asalkan kita terus mau mencari Tuhan. Kita harus terus mencari Tuhan dan andalkanlah Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Jangan jauh daripada Tuhan. Selalu dekat kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, teruslah cari Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri kita, merasa diri kita mampu. Oleh karena teruslah layani Tuhan. Taatlah terus beribadah kepada Tuhan. Teruslah berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, dalam firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau, karena kami mampu memanggil Engkau Bapa dan kami anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kami memiliki hak waris daripada kerajaan Allah itu. Dan setiap janji-janji Tuhan itu adalah iya dan amin atas hidup kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Setiap jemaat di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak buat firman ya Tuhan yang telah Kau sampaikan buat kami. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan untuk menyampaikannya. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu melalui Roh Kudus-Mu terus ya Tuhan mengajari kami hari demi hari, jika dimatraikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari Raja Yosafat ya Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau mengenali ya Tuhan musuh kami. Kami mau mencari kekurangan kami ya Tuhan. Kami tidak mau menyombongkan diri dan kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan sepenuhnya dan kami selalu mengucap syukur apapun keadaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Bila setiap kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, teman syukur kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Ya, sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, kita akan dengarkan warta sebentar.